Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia tatkala kita boleh mendekat kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia karena firman Tuhan membuat kita dapat berjalan dalam kebenaran dan melihat kasih karunia Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita tahu kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus memiliki hati yang berharap, berseru, beriman, percaya, dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, mari saat yang indah ini kita akan kembali sama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat yang indah bagi setiap kami. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan atas kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini kembali kami akan buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus urapi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-15, Mazmur pasal 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, pemazmur bilang begini saudara, Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Ayat 2, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Bahkan kalau kita baca seterusnya ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, saudara dikasih dalam Tuhan, ini sangat teramat diperlukan orang-orang yang sempurna untuk melakukan semuanya itu. Iya kan? Sehingga sudah dikasih dalam Tuhan, hukum inilah yang akhirnya membuat setiap mereka yang mengikuti sesuai dengan hukum ini yang boleh naik diam dalam gunung kudusnya Tuhan atau dalam kemahnya Tuhan, yang berarti dia dapat hidup dekat dengan Tuhan. Padahal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kalau begitu tidak ada yang bisa masuk dalam kemahnya Tuhan, menumpang dalam kemahnya Tuhan dong. Gak ada yang bisa diam dalam gunung kudusnya Tuhan dong. Karena Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya, haleluya, berita sukacita ini, Yesus Kristus datang ke dunia menyelamatkan umat manusia yang kita akan rayakan sebentar lagi saudara yang dikasih dalam Tuhan sebagai Natal Yesus Kristus, kelahiran Yesus Kristus. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi, melengkapi hukum Taurat, saudara yang dikasih dalam Tuhan, agar kita yang tadinya tidak layak, kita yang telah kehilangan kemuliaan Allah, didamaikan, diperdamaikan. Makanya dalam Efesus pasal 2 ayat 14 dan ayat 15, Efesus pasal 2 ayat 14 dan ayat 15, Rasul Paulus bilang begini, karena dialah, karena Yesuslah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu apa? Perseteruan. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu sebabnya kita berani menghampiri tahta Tuhan, bukan karena kita merasa benar, tapi karena kita dibenarkan. Sama-sama bilang sama saya dibenarkan. Sama-sama bilang sama saya dilayakkan. Iya kan? Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita dilayakkan bukan karena amal ibadah kita. Karena setiap apapun yang kita buat, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak layak. Kenapa? Karena kita manusia telah jatuh di dalam dosa. Kita perlu juru selamat.
yang menyelamatkan kita. Itu sebabnya Yesus perlu datang, Yesus perlu mati, Yesus perlu bangkit, dan akhirnya menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ini membuktikan bahwa setiap kita yang tadinya tidak layak menumpang dalam kemahnya Tuhan, kita yang tadinya tidak layak diam dalam gunungnya Tuhan, karena diperlukan perlakuan yang khusus yang tidak cacat celah. Tetapi ketika Kristus datang menyelamatkan, menebus kita, kita dilayakkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena kasih karunia. Sesuatu yang tidak layak sebenarnya untuk kita dapati, tapi diberikan cuma-cuma. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, gift. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu sebabnya ketika Yesus mati di atas kayu salib sebagai pembuktian dia telah mendamaikan manusia dengan Allah, maka tabir bait suci yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus saat itu terbelah dua dari atas sampai bawah, membuktikan bahwa kita manusia dapat menghampiri Allah bukan karena kebenaran kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kita dilayakkan oleh karena pengorbanan pertumpahan darah Yesus di atas kayu salib. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak setiap kita untuk menyadari bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang layak untuk datang menghampiri tahta kudus Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang berkata, tapi pendeta saya sudah terlalu jatuh di dalam dosa, terlalu dalam. Tapi pendeta saya sudah terlalu jauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita melalui firman-Nya. Mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti bulu domba. Itu janji Tuhan. Selama kita mau datang kepada Tuhan, selama kita mau menerima pengampunan yang Dia sediakan bagi kita, maka selalu ada jalan terbuka. Itu sebabnya Alkitab catat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Saat ini ketika engkau mendengarkan renungan melalui program ini, Tuhan sedang mengetuk hatimu. Engkau yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, mungkin kau hari-hari ini sedang kecewa karena Tuhan. Engkau luka hatimu oleh karena perbuatan orang sesamamu, orang-orang yang mungkin ada dalam gereja mengecewakanmu, dan kau saat ini sedang jauh dari Tuhan. Hari ini saya ajak setiap kita, ayo datang kembali sama Tuhan. Tuhan masih buka tangannya, Tuhan masih mau mengampuni kita, Tuhan masih mau memulihkan kehidupan kita. Tidak ada dosa yang terlalu parah sehingga Dia tidak bisa mengampuninya, karena Dia Tuhan, Dia Allah. Itu sebabnya saat yang indah ini saya mengajak setiap umat Tuhan, jika itu adalah dirimu, saya mau saudara taruh tangan kanan saudara di dada. Saudara yang mau hidup lebih sungguh lagi kepada Tuhan, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hari ini hamba percaya bukan suatu kebetulan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan, yang hari-hari ini butuh pertolongan Tuhan, yang hari-hari ini merasa sedang tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Hamba berdoa ya Bapa, biar firman-Mu yang hari ini kami dengar, Engkau melayakkan kami bukan karena perbuatan kami, karena yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki adalah kesempurnaan. Sedang kami manusia telah jatuh jauh dalam dosa. Tapi oleh karena penebusan-Mu, oleh karena karya salib-Mu, kami hanya perlu menerima dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya hamba berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang hari-hari telah jatuh dalam dosa dan pelanggaran mereka, dan mereka memiliki hati kerinduan untuk berbalik kembali kepada Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, Roh Kudus pulihkan, ganti setiap ketakutan, kecemasan dengan damai dari sorga, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Kami tahu bukan karena apa yang kami buat, tapi karena apa yang Kristus kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang dilayakkan untuk datang duduk sehidangan dengan Tuhan oleh kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Hamba juga berdoa buat yang sakit, bilur-Mu menyembuhkan kami, mereka yang berbeban berat, mereka yang butuh pertolongan, di dalam nama Yesus. Tuhanlah yang menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Kami percaya, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.